heboh juga dengan kasus ubi kayu. Nah, kenapa perlu pengawalan itu, Bapak Ibu? Kalau tidak dikawal akan seperti singkong, Bapak Ibu. Ya kan? Bukan hanya karena terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan, karena mungkin kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, terutama kalau kita berbicara bantuan pemerintah, itu banyak yang itu cawe-cawe. Benar, apalagi terkait brigade pangan ini Pak. Alsitan itu agak sensitif. Mungkin Bapak Ibu yang gapoktan aja kan ngiri-ngiri nih ya. Aku semua si kue, kemudian ganti gapoktan, orang tahu dibantu. Nah ini brigade pangan yang masih milenial mau dibantu. Itu ada ceritanya Bapak-Bapak Ibu dan para senior. Karena apa? Berdasarkan data Bapak Ibu, generasi kita sudah tidak mau lagi bertani. Sedangkan Lampung khususnya, saya nggak berbicara Indonesia, sepertinya juga sama kasusnya. Petani kita ini berkurang, generasi kita ini enggan untuk bertani. Padahal PDRB Provinsi Lampung itu berapa ya? Hampir 4,6% kalau nggak salah itu didukung oleh berapa persennya itu pertanian. Sorry kalau maaf salah saya. Artinya apa? Sebagian besar penduduk Provinsi Lampung ini petani. Tapi kok petaninya nggak sejahtera? Ya bagaimana mau menarik generasi muda menjadi petani? Itu Pak ceritanya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, bukannya pemerintah tidak memperhatikan, tidak Bapak Ibu. Tapi ini dalam rangka regenerasi petani supaya yang muda-muda ini bisa menggantikan, meneruskan Bapak Ibu yang sudah tua-tua. Ini data real BPS Bapak Ibu. Petani kita itu sudah umur 45 ke atas. Sudah enggan yang muda-muda bertani. Nah, untuk itu teman-teman yang di brigade, bagaimana caranya menarik teman-teman yang muda ini? Nah, pemerintah meluncurkan program brigade pangan untuk menarik itu. Diharapkan brigade pangan bisa berupaya dari dulu sampai hilir, akhirnya berkembang, dapat menarik petani-petani yang lain untuk ikut bergabung. Itu masalah. Nah, oleh karena itu, teman-teman brigade pangan harus semaksimal mungkin mengupayakan itu. Bukan malah kalah dengan bapak-bapak ini. Ya nanti malah nggak nambah menarik lagi ya. Jadi harus ya. Nah, betul nggak? Kan gitu. Artinya harus terus semangat. Di Lampung Timur ini juga Bapak Ibu, komunitas singkong, Lampung Tengah ini, singkongnya kemarin sempat rame ya. Nah, selain brigade pangan, Bapak Ibu, Bapak Gubernur kita ini mengupayakan untuk memperhatikan petani-petani singkong kita. Nah, mungkin nanti Bu Maria dan teman-teman nanti kalau datang mengajarkan bagaimana sih cara budidaya singkong yang baik. Mungkin selama ini kalau kata orang petani-petani singkong kita ini petani yang apa ya? Ada yang kemarin bercanda sama saya, petani yang kemarin yang anak soleh. Jadi habis ditanam, ditinggal, habis berdoa, nggak diapa-apain. Ya, akhirnya apa? Karena dianggap tanda petik, ubi kayu mah kayak gitu aja tumbuh. Padahal enggak. Survei membuktikan ya Bapak Ibu, kualitas singkong kita ada satunya rendah. Ya kan? Karena apa? Dari teknik budidayanya kita juga sudah salah. Teknik budidaya itu apa sih Bapak Ibu? Dari benih bibitnya, ya kan? Bibitnya aja udah salah. Ya kan? Kita yang diterima oleh pabrik itu kan yang pastinya tinggi. Yang kita tanam yang gede-gede yang pastinya
rendah. Kayak nyambung kan? Nah, terus udah gitu, budidaya yang juga masih gaya lama. Mungkin kalau penyuluhnya harusnya sudah lebih update ya dengan cara budidaya, mungkin bagaimana pemupukan. Nah sekarang Bapak Ibu, pemerintah juga sudah memperhatikan petani singkong melalui apa? Sekarang sudah ada benih bersubsidi untuk singkong. Nah tapi kalau kondisinya seperti ini, kira-kira Bapak ngajukan nggak? Loh, ada kok kalau memang ada. Pak. Nah, ini kira-kira Pak. Jadi ini Bapak Ibu, saya sekalian ini semua ya Pak ya. Karena untuk mendukung swasembada pangan ini dari hulu sampai hilir, dari bibit, pupuk, alsintan, air, hama penyakit itu semuanya harus terkoneksi Bapak Ibu. Bapak ini bibitnya udah bagus, bibitnya udah bagus, tapi pupuknya nggak ada. Enggak, jadi gimana hasilnya Pak? Nah untuk itu pemerintah sudah ada untuk benih untuk pupuk bersubsidi. Sekarang sudah ada ibu yang kakak belum? Ya. Kakak ya masih main? Sudah. Dari tanggal 19 kalau saya. Jangan udah mau ditutup, mengajukan Bapak Ibu. 19 percobaan. Nanti kalau menurut ada kendala. Kalau perpanjang pasti, tapi ya jangan mengharapkan begitu perpanjang gitu. Kalau bisa kan kita uber dulu. Yang penting persetujuan perjenjangnya itu jangan sampai ketinggalan lagi. Kemarin kan banyak yang ketinggalan, nyangkut di kadis semua kemarin. Iya kemarin. Jadi belum sempat dipersetujui kadis, banyak yang belum masuk. Jadi akhirnya susulan. Maksudnya kan kalau udah kayak gitu kan nanti kedepannya juga kan kita udah nggak gubruk lagi gitu, udah santai gitu. Itu dievaluasi tuh Bapak Ibu. Masih ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengusulkan tidak diambil, itu dievaluasi. Itu petaninya kadang-kadang nggak laporan ya. Sudah. Karena sudah diambil sama Bapak. Iya, karena kendala nanti. Kebagian, padahal Bapak nggak ambil. Itu ya, saya juga iya benar. Sekarang saya mengingatkan kepada penyuluh-penyuluh yang lain. Mungkin Kayak sekarang ini sesuai dengan kebutuhan aja, jangan gitu aja. Karena itu tadi makanya banyak pertanyaan, banyak pemeriksaan sama kalau udah dikasih banyak nggak ditebus. Itu ya, jadi itu bapak-bapak sudah nanti disampaikan ke kelompoknya. Iya. Jangan sampai nanti ditutup baru ribut. Aku udah dapat padahal nggak musuhin. Gue nyalahin penyuluhannya. Gue nyalahin pemerintah, ngapusi jadi gitu ya. Oke. Padahal nggak musuhin. Ya Bapak Ibu, itu disampaikan ke teman-temannya ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak. Iya. Saya Cari aman ya. Udah sangat ini loh Pak, sudah sangat perhatian dengan petani. Jadi ayo kita sama-sama manfaatkan, gitu ya Pak ya. Setuju nggak Pak? Sudah usul belum? Sudah bikin? Sudah buat? Yakin ya Pak? Pak ini ragu-ragu. Ini ragu-ragu. Hah? Buat dari kakak nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, penyuluh ini tugasnya mendampingi. Masalah. Karena yang tahu kebutuhan itu Bapak. Penyuluh mendampingi untuk mengusulkan ke kabupaten. Gitu ya Pak?
Ya, jadi nanti yang perlu menjadi catatan Pak mungkin sekaligus bagi